Jumpa lagi di Kids News. Aku mau ngingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR code dengan bantuan mama papa ya. Dan ini adalah nomor WhatsApp untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebooknya Live Kids ya, serta subscribe YouTube channel Live Kids juga ya teman-teman. Lalu bagi mama papa yang belum tergabung di WhatsApp grup kelas Live Kids, yuk segera hubungi Live Kids. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Shalom buat Koko, cici guru sekolah minggu, dan teman-teman yang dikasihi Tuhan. Sebelum mulai ibadah, mari kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih untuk hari ini karena kami bisa berkumpul bersama untuk sama-sama belajar tentang firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu, sehingga apa yang kami pelajari semuanya itu adalah hikmat daripada-Mu, sehingga kami selalu merasakan penyertaan-Mu dari awal hingga akhir pembelajaran ini. Amin. Yang mengajar dan menopang
Dan sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati agar kita dapat duduk diam dan berkati Koko dan Cicinya yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Firman Tuhan hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kesembuhan batin. Apa ya artinya kesembuhan batin? Wah, kira-kira kalian pernah nggak enak-enak main, lagi asik-asiknya main, tersandung, atau lagi asik main sepeda, tahu-tahu kubrak, ya jatuh dah. Akibatnya kaki kalian bisa terluka, tangan kalian bisa terluka, dan pastinya kalian segera akan mengobati luka kalian supaya luka itu segera sembuh. Tapi kalau luka batin itu apa ya? Luka batin adalah hati yang terluka. Sepertinya itu hal sepele, tetapi itu pun harus segera diobati supaya hati kita dapat disembuhkan dan dipulihkan. Wah, kira-kira apa ya yang menyebabkan hati kita bisa terluka? Sampai pada akhirnya kita bisa menyimpan setiap kemarahan, kepahitan di dalam hati kita. Bisa jadi karena papa pernah marah-marah atau pernah mengusir kalian dari rumah karena satu dan lain hal. Dan itu yang mengakibatkan kalian menyimpan kemarahan di hati kalian. Atau mama yang pernah marah-marah ke kalian dan kemarahannya tidak bisa ditahan sampai pada akhirnya dia melukai hati kalian. Nah, hati kalian juga bisa terluka karena kesalahan dari teman-teman kalian yang mungkin mereka iseng, nakal, menyakiti kalian baik dengan perkataan maupun perbuatan mereka. Bisa juga mama memperlakukan istimewa adik kalian sementara kalian merasa kenapa sih dedek melulu sementara aku nggak pernah diperhatikan sama mama. Itu pun bisa membuat hati kalian terluka dan kalian tanpa sadar kalian menyimpan kemarahan di hati kalian. Nah, kalau keadaan hati kita belum dipulihkan, maka akibatnya adalah kalian bisa menjadi anak-anak yang suka murung, suka bersedih, suka mengasihani diri sendiri, suka berantem dengan teman-teman, suka jahilin teman-teman, suka isengin teman-teman. Bahkan waktu kalian beribadah pun kalian tidak punya sukacita, gak bisa nyanyi dengan bebas dan leluasa seperti teman-teman yang lainnya. Karena apa? Ada sesuatu yang gak beres di hati kalian. Oleh sebab itu, firman Tuhan hari ini datang kepada kita untuk kita mengoreksi keadaan kita masing-masing. Apakah saat ini kalian mengalami yang namanya sakit hati? Firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita pun mengalami kesembuhan. Kita tidak menyimpan kepahitan, tidak menyimpan kemarahan, tidak menyimpan dendam kepada orang lain. Terus bagaimana ya kira-kira caranya supaya kita bisa mengalami kesembuhan? Yuk kita perhatikan langkah-langkah untuk memperoleh kesembuhan hati kita atau hati kalian yang saat ini terluka. Yang pertama, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kalian secara pribadi. Minta Dia hadir sebagai Raja di atas segala raja dalam kehidupan kalian. Yang kedua, coba kalian ingat-ingat kembali kejadian apa yang kira-kira itu membuat kalian sakit hati. Mungkin perlakuan mama, perlakuan papa, atau perlakuan teman-teman kalian di sekolah, atau bahkan opa atau oma kalian. Yang ketiga, minta ampun sama Tuhan karena kamu sudah menyimpan kepahitan di dalam hatimu. Doa dan datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Keempat, ampuni orang yang telah melukaimu, entah mama, papa, teman-teman, opa, atau oma. Ampuni mereka dan keluarkan itu dengan perkataanmu. Sebutkan nama mereka, katakan aku mengampunimu. Yang terakhir, terimalah kesembuhan hatimu dengan iman, karena Tuhan sudah memberikan kesembuhan di dalam hatimu. Sebab engkau sudah mengakuinya di hadapan Tuhan, dan engkau melepaskan pengampunan, maka Tuhan pun akan memberikan pemulihan di dalam kehidupanmu. Sehingga ada sukacita yang Tuhan berikan, ada kekuatan, bahkan kehidupanmu akan menjadi berkat bagi orang lain. Selain itu,
hubunganmu kembali dipulihkan oleh Tuhan, baik dengan papa, mama, opa, oma, atau teman-temanmu yang di sekolah, sehingga kamu bisa saling mengasihi kembali satu dengan yang lainnya. Nah, sebelum kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama hari ini, kita akan membacakan ayat hafalan yang terdapat di dalam Mazmur 147 ayat 3. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Kita ulangi sekali lagi. Mazmur 147 ayat 3. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Nah, adik-adik, kalian sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, di mana setiap anak-anak Tuhan yang menyimpan kepahitan, pastinya hal-hal yang negatif yang akan keluar. Mereka tidak akan pernah memiliki sukacita, selalu mencari kesalahan orang lain, tetapi ketika kita menyadari keadaan kita dan kita mau dipulihkan, maka kehidupan kita diperbaharui, hati kita diperbaharui. Nah, kalau saat ini di antara kalian ada yang masih menyimpan kepahitan entah ke papa, ke mama, ataupun ke teman-teman kalian, dan kalian saat ini berkomitmen untuk melepaskan pengampunan bagi mereka, yuk Cici akan berdoa supaya Tuhan memampukan kalian, Roh Kudus memampukan kalian. Sebab itu bukan dengan kekuatan kita, tetapi semua pasti karena pertolongan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Yuk angkat tangan kalian, Cici akan doakan kalian, dan biarlah pengampunan dan pemulihan itu akan kalian terima, sehingga kalian pun bisa mengasihi orang-orang yang menyakiti kalian, sehingga kalian menjadi berkat bagi orang lain. Yuk, sekarang angkat tangan kalian, Cici akan berdoa untuk kalian semuanya. Taruh tangan kalian yang satu di dada kalian dan Cici akan berdoa untuk kalian semuanya. Bapa yang baik, pada saat ini kami datang di hadapan hadirat-Mu yang Maha Kudus. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu, di mana Engkau mengingatkan kepada kami anak-anak-Mu, kami tidak dapat hidup dengan menyimpan setiap kepahitan, kemarahan di dalam hati kami, sebab itu tidak berkenan di hadapan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, hamba berdoa, menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang mengangkat tangan, mereka yang berkomitmen untuk melepaskan pengampunan buat orang-orang yang sudah menyakiti kehidupan mereka. Hamba berdoa, Engkau sendiri akan memampukan kehidupan anak-anak-Mu, Roh Kudus Engkau yang memampukan mereka, sehingga kami percaya Tuhan, ketika Engkau sendiri akan memulihkan kehidupan anak-anak-Mu, maka ada damai sejahtera, ada sukacita yang Tuhan taruh atas kehidupan anak-anak-Mu. Lebih daripada itu, Engkau memberikan hati yang baru, sehingga dalam kehidupan anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan Tuhan, hubungan-hubungan yang tidak baik pun Tuhan akan pulihkan, baik kepada orang tua, kepada opa oma, ataupun kepada teman-teman yang ada. Oleh karena itu Tuhan, hamba berdoa dan memberkati kehidupan anak-anak-Mu yang sudah mengangkat tangan, sebab kami percaya ketika kami mengaku di hadapan Tuhan, dosa kami diampuni, kesalahan kami diampuni, pelanggaran kami diampuni. Lebih daripada itu, Engkau pulihkan kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Lebih daripada itu, kami menyerahkan seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan tolong berikan mereka kekuatan, kesehatan, kepandaian, bahkan apapun yang menjadi kesulitan mereka, Engkau sumber jawaban dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu pada hari ini. Hamba berdoa dan menutup kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya semua katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, udah dengar dong firman Tuhan ya? Pasti dong diberkati. Nah, sebelum Cici kasih pengumuman, kita mau saksikan dulu video yang satu ini. Anak-anak Life Kid, salam sejahtera dari Miss Erlin. Nah, Miss Erlin mau menyapa anak-anak yang usia 3-5 tahun. Apakah kalian sudah bersekolah? Kalau belum, Miss Erlin mau kenalkan TK Kristen Tuntas Harapan yang adanya di Jalan Pahlawan. Nah, adik-adik bisa bersekolah di situ. Ajak mama dan papa untuk segera mendaftar. Pendaftaran sudah kami buka. Nah, adik-adik di situ bisa belajar tentang cinta akan Tuhan, ya, kemandirian, banyak pengetahuan, karena Miss-Missnya akan ajarkan kalian dengan pembelajaran yang menyenangkan,
ya, dan sesuai dengan usia kalian. Nah, jangan lupa ya adik-adik, segera mendaftar. Pendaftaran sudah dibuka. Terima kasih. Shalom. Miss Maria harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya Miss Maria mau nanya, ada yang sudah tahu SD Kristen Tunas Harapan belum? Nah, kalau belum tahu, Miss Maria mau cerita sedikit tentang sekolah tersebut. Di SD Kristen Tunas Harapan, kalian bisa belajar berbagai macam hal, seperti contohnya kemandirian, belajar tentang firman Tuhan, belajar tentang cerita-cerita Alkitab, belajar tentang berbagai macam ilmu pengetahuan, dan masih banyak lagi. Selain itu, untuk kalian yang suka olahraga, kalian juga bisa belajar loh di sana. Bisa belajar main basket, kemudian badminton, futsal, berenang, catur, dan masih banyak lagi. Untuk kalian yang suka seni, jangan khawatir. Kalau kalian suka bernyanyi, kalian juga bisa belajar di sana. Kemudian bermain alat musik, main band, menggambar, mewarnai. Masih banyak lagi loh. Seru kan? Miss Maria berharap kalian bisa bergabung untuk bersekolah di SD Kristen Tunas Harapan. Ditunggu ya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Halo, nama saya Enrico. Saya kelas 5. Salah satu hal yang paling saya sukai dalam sekolah TH bukan hanya sisi belajarnya, tetapi juga pengajaran akan penumbuhan karakter kita dan pengajaran akan pengenalan Yesus Kristus Tuhan kita. Halo, nama aku Olivia. Aku kelas 1. Aku senang sekolah di Tunas Harapan. Aku diajarkan devotion, memuji Tuhan, dan juga aku diajarkan berdoa. Aku senang sekali di sekolah di Tunas Harapan. Saya senang sekolah di Tunas Harapan karena gurunya baik-baik, menyabar, dan fasilitasnya juga lengkap. Halo semua, salam jumpa dari kami SMP Kristen Tunas Harapan Bogor. Kami ingin sekali mengajak kalian semua untuk bergabung bersama-sama dengan kami di SMP Kristen Tunas Harapan Bogor. Secara khusus, anak-anak kami yang saat ini sedang duduk di bangku kelas 6 SD dan akan melanjutkan pendidikan ke tingkat SMP. menjadi siswi SMP Kristen Tunas Harapan karena memiliki fasilitas sekolah yang sangat lengkap dalam membantu pembelajaran. Saya juga bangga karena memiliki guru yang sangat baik dalam mendidik kami hingga berguna di masa depan. Saya diajarkan kasih Tuhan melalui Devo dan kegiatan rohani lainnya. Video dari Sekolah Tunas Harapan ternyata ya. Nah, bagi adik-adik atau mama papa yang menemani anak-anaknya nih ibadah online yang lagi cari-cari sekolah Kristen di Bogor ini, boleh nih menghubungi media sosialnya Tunas Harapan. Nanti di sana mama papa akan diberikan informasi yang lengkap
tentang Sekolah Tunas Harapan. Dan bagi mama papa yang anggota GZA Bethlehem, pasti akan ada diskon khusus atau harga khusus. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini ya mama papa, buruan cari informasi dan daftar di Sekolah Tunas Harapan. Nah, pengumuman yang akan Cici kasih untuk adik-adik kelas Madya hari ini adalah jangan lupa besok Kamis jam 10 pagi ada The Living Word Kids, yaitu firman Tuhan yang disampaikan oleh teman-teman kalian, mungkin juga adik-adik kalian yang pastinya akan memberkati kalian. Jadi jangan lewatkan jam 10 pagi di YouTube channelnya Live Kids, dan akan ditayangkan juga di medsosnya Live Kids jam 10.30 di Instagram dan Facebook. Nah adik-adik, sekian dulu ibadah kita hari ini. Tetap nantikan hari Minggu, karena hari Minggu adalah hari yang kita nanti-nantikan untuk beribadah kepada Tuhan. Bye-bye, God bless. Happy